Ya, tentu pemikiran Mas Menteri akan disambut baik oleh para guru. Tapi satu persoalan yang masih diperdebatkan, kenapa klausul ini tidak dimasukkan dalam draft RUU Sisdiknas? Halo Sobat Media Indonesia, kita jumpa lagi di program The Editors. Pada 24 Agustus 2022, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah menyerahkan draft revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional ke Dewan Perwakilan Rakyat. Draft RUU tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau sering disebut Sisdiknas. Semua pihak tentu sepakat, Undang-Undang Sisdiknas yang sudah berjalan sekitar 19 tahun itu perlu direvisi karena dinilai sudah ketinggalan zaman atau sebagai antisipasi dalam menghadapi perubahan situasi dunia pendidikan yang berkembang pesat. Dalam draft revisi Undang-Undang Sisdiknas yang baru, pemerintah menggabungkan 3 undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang tentang Sisdiknas, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Pemerintah berharap undang-undang yang sering disebut model Omnibus Law tersebut segera masuk prolegnas pada tahun 2022 ini dan segera dibahas oleh Badan Legislasi DPR. Indonesia memang harus punya landasan hukum yang kuat dan relevan dalam melaksanakan pendidikan nasionalnya. Layaknya penyusunan sebuah undang-undang, pemerintah harus melibatkan masyarakat ataupun stakeholders pendidikan nasional untuk menerima masukan tentang apa yang terbaik, agar undang-undang yang dihasilkan nantinya tidak cacat secara hukum dan berdaya guna. Namun, dalam perjalanannya, sebelum draft RUU Sisdiknas itu diserahkan ke DPR, polemik keras tentang substansi pendidikan nasional yang ideal terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan polemik itu tersisa sesudah draft revisi Undang-Undang Sisdiknas itu diserahkan ke Dewan. Beberapa poin penting adalah masalah kesejahteraan guru. Pada rapat kerja bersama Komisi 10 DPR, pada akhir Agustus 2022, Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan waktu itu bahwa di dalam RUU Sisdiknas yang baru, setiap guru bisa menerima tunjangan profesi tanpa harus mengikuti proses sertifikasi seperti yang berlangsung saat ini. Sedangkan guru non-ASN berhak mendapatkan upah yang layak dari yayasan penyelenggara pendidikan sebagai pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tentu pemikiran Mas Menteri akan disambut baik oleh para guru. Tapi satu persoalan yang masih diperdebatkan, kenapa klausul ini tidak dimasukkan dalam draft RUU Sisdiknas? Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas menuai kontroversi. Pasalnya, RUU yang menggabungkan 3 undang-undang yakni Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebut menghapus soal tunjangan profesi guru. Dalam draft RUU Sisdiknas versi April 2022, pasal 127 ayat 3 mengatur soal pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Namun, dalam draft versi Agustus 2022 yang beredar, Pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, serta tunjangan kehormatan dosen justru hilang.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) yang merupakan organisasi guru tertua di Indonesia menyoroti hilangnya pasal terkait tunjangan profesi guru tersebut. Dari sini tampak ternyata apa yang disampaikan Mas Menteri hanya sebatas omongan dan tidak diperkuat atau dimasukkan pasal itu dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Masa dalam menyusun undang-undang hanya disampaikan dengan lisan, begitu kan? Di RUU Sisdiknas yang telah diajukan ke DPR tadi, tentu masih ada pasal-pasal lainnya yang harus didiskusikan lagi. Jika draft RUU Sisdiknas itu jadi dibahas di DPR, masukan masyarakat tentu harus didengar. Jika perlu harus diakomodir. Pemerintah tidak perlu malu untuk ini. Seandainya usulan yang masuk nantinya secara filosofis dan substantif dapat diterima akal sehat dan bisa dipertanggungjawabkan. Mengutip pakar Thomas R. Dyle, bahwa kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik karena memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan saat pemerintah melakukan sesuatu. Hilangnya pasal terkait tunjangan profesi dengan alasan nantinya semua guru akan menerima tunjangan bisa saja tidak terlaksana. Tapi kita berharap itu terlaksana ya. Karena kita ingat bahwa pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Hingga saat ini alokasi penggunaannya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Karena masih banyak daerah yang menganggarkan anggaran pendidikannya di luar dana transfer daerah di bawah 20%. Untuk itu, sistem pendidikan nasional yang dibangun harus mampu menjamin pemerataan akses pendidikan kepada semua warga negara. Menjamin mutu pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk bagaimana manajemen guru yang jelas. Apalagi kalau kita lihat data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik yang pada 2021 ini menunjukkan kondisi keaksaraan di Indonesia masih terdapat sekitar 2,9 juta masyarakat belum melek huruf. Adapun provinsi penyumbang buta aksara tersebut sebagian didominasi oleh Provinsi Papua yang lebih 500.000 penduduknya masih buta huruf, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, NTT, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan itu perlu perhatian khusus. Sehingga ke depan tidak terjadi kesenjangan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional harus menghasilkan lulusan yang berkompeten dan tentu relevan dengan tuntutan perubahan yang berkembang saat ini. Serta tanpa mengabaikan sikap dan budaya yang sesuai dengan nilai dan norma keindonesiaan. Kurangnya pengetahuan, pemahaman pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan jangan sampai terjadi. Karena kita juga tahu seringkali peraturan yang dihasilkan acap berubah, tidak konsisten, ada disharmoni dengan peraturan dan kebijakan di atasnya. Sehingga dalam implementasinya nanti menimbulkan ketidakpastian di masyarakat, terutama pelaku pendidikan itu sendiri. Di sini pelibatan publik terkait substansi dalam penyusunan draft RUU Sisdiknas harus didengar. Kita tentu berharap Indonesia memiliki undang-undang Sisdiknas yang mampu menjawab tantangan zaman yang makin kompleks ini. Wassalam.